Oke, mari kita lanjutkan alur cerita episode selanjutnya. Sebelumnya, dengan bantuan dokter peri kecil, dia mampu mengisolasi aroma pada tubuh binatang pil agar seperti binatang kecil biasa. Kemungkinan besar tidak ada yang bisa menemukan identitasnya lagi sebagai pil obat. Setelah menyelesaikan masalah binatang pil ini, kelompok Xiaoyan akhirnya bergerak menuju aula utama. Sebuah aula besar yang sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalam akan terlihat seperti seekor semut. Di tengah aula besar, ada 10 kelompok gugusan cahaya melayang di udara. Di dalamnya, ada salah satu gulungan teknik Dou kelas Tian. Sementara, di tengah-tengah 10 kelompok cahaya, ada sebuah kursi batu. Di atas kursi batu itu ada rangka warna putih giok. Tangan rangka ini membentuk segel saat dia duduk. Selain rangka ahli Dou Sheng, masih ada 12 sosok boneka mengelilingi. Tatapan Xiaoyan sejenak menyapu aula, cukup banyak orang yang sudah berdiri di sini. Di antara mereka ada kelompok Feng Qing'er dengan suku iblis Phoenix surgawinya. Paviliun angin petir, lembah sungai es dan lembah api terbakar. Sepertinya, target mereka cukup jelas. Semua dari mereka langsung bergegas ke tempat ini setelah memasuki reruntuhan. Semuanya, harus berhati-hati nanti. Jangan berpisah. Ekspresi Xiaoyan sangat serius ketika dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok lembah api terbakar. Teman muda Xiaoyan, tiba tepat pada waktunya, lebih baik daripada tiba lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Sepertinya itu akan segera menghilang. Tang Zhen tersenyum ketika melihat Xiaoyan. Dia memimpin para ahli lembah api terbakar bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kepala lembah Tang, bisakah ini menjadi tujuan dari perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Ya, itu pasti benar. Namun, aku berpikir bahwa seharusnya hanya ada satu teknik Dou kelas Tian yang benar di antara 10 gulungan. Tang Zhen tersenyum mengangguk dan menjawab. Xiaoyan sedikit terkejut, matanya sejenak menyapu 10 gugus cahaya. Memang ada banyak trik dalam peninggalan kuno ini. Tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau dalam beberapa waktu. Kita mungkin bisa saling bergandengan tangan jika situasi tak terduga terjadi. Tang Zhen melirik ke arah lembah sungai es. Setelah itu, matanya menyapu 12 boneka yang duduk. Dia yakin, jika segel dilepas, boneka-boneka ini akan terbangun. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk, matanya tiba-tiba berhenti pada rangka Dou Sheng. Jika rangka ini bisa digunakan sebagai tubuh untuk memperbaiki tubuh gurunya, bisakah itu membantu gurunya maju ke level Dou Sheng? Jika memungkinkan, aku dapat mencoba untuk melihat apakah aku dapat merebut rangka itu. Selama waktu menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus berdatangan. Namun ahli yang terakhir muncul, membuat niat membunuh di hati Xiaoyan memuncak. Hantu tua Zai Xing, mereka akhirnya tiba. Mata Xiaoyan menatap udara. Tempat di mana kelompok Hall of Soul muncul. Dia sejenak melirik Zai Xing dan berhenti di tangan kanannya. Apakah lukanya benar-benar telah sembuh? Kemunculan kelompok Zai Xing segera membuat keributan beberapa para ahli. Namun Zai Xing mengabaikannya, ketika matanya menyapu, itu langsung berhenti pada Xiaoyan. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiaoyan, kamu sebenarnya masih hidup. Hantu tua, bahkan kamu masih hidup, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Xiaoyan hanya tersenyum di wajah marah Zai Xing. Bajingan, hari ini, aku pasti akan membalas dendam atas penghinaan kehilangan tanganku. Teriakan besar hantu tua Zai Xing, juga membawa beberapa suara menghirup nafas dingin. Banyak mata memandang ke arah Xiaoyan dengan tak percaya. Tangan hantu tua Zai Xing ini benar-benar rusak olehnya. Anak kecil ini, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Feng Qing'er dan lainnya juga sedikit terkejut. Sementara, Huang Xuan di samping memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung rasa takut tambahan ketika dia melihat Xiaoyan. Aku telah meremehkan bocah ini. Namun, karena hantu tua Zai Xing dan Xiaoyan memiliki dendam, sepertinya, surga benar-benar membantu kita. Senyum dingin melintas di mata Huang Xuan saat dia bergumam lembut. Tang Zhen, yang berada di samping Xiaoyan, juga menggunakan sepasang mata tertegun. Hatinya cukup terguncang. Pemuda ini benar-benar tidak sesederhana muncul di permukaan.
Setelah teriakan marah Zai Xing terdengar, tubuhnya langsung bergetar dan berubah menjadi kabut hitam, yang bergegas menuju Xiao Yan. Hantu tua Zai Xing, apakah kamu tidak menginginkan lenganmu yang lain? Xiao Yan mengepalkan tangannya ketika dia melihat hantu tua Zai Xing menerkam dengan marah. 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia berteriak dingin. Itu membuat tubuh Zai Xing yang menerkam, tiba-tiba berhenti. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menelan kemarahan yang meledak-ledak dan niat membunuh di dalam hatinya. Aku akan datang dan menyelesaikanmu dengan benar begitu masalah peninggalan kuno sudah berakhir. Aku menunggumu. Xiao Yan tersenyum dingin. Hantu tua Zai Xing menatap Xiao Yan dengan tatapan lantang. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, dia memanggil para ahli dari Hall of Soul dan langsung mendarat di depan aula besar. Ini akan sedikit merepotkan. Tanpa diduga, hantu tua ini juga telah datang. Meskipun dia kehilangan satu lengan, tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Tian Huo Zunze merenung. Tidak perlu khawatir. Jika aku bisa melukainya sekali, secara alami aku akan bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Apakah kalian memiliki dendam dengan orang-orang itu? Qinglin dengan lembut bertanya pada Ziyan. Ya, itu adalah musuh besar kita. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat bertarung nanti. Setiap orang yang kamu bunuh kurang satu dari mereka. Itu bisa menggantikan kesalahanmu sebelumnya. Ziyan menepuk bahu Qinglin, kata-katanya juga tampak seperti orang yang lebih tua. Ini menyebabkan Xiao Yan dan lainnya tersenyum tanpa sadar di samping. Qinglin juga sedikit canggung. Namun, dia mengangguk serius dan berkata, yakinlah, karena mereka adalah musuh Tuan Muda Xiao Yan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya, kamu tampaknya menyadari situasinya. Ziyan mengangguk-angguk kecil kepalanya dengan puas. Xiao Yan tak berdaya melirik dua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti di patung-patung batu. Jangan terburu-buru melakukan apapun ketika segel itu dilepas. Kelompok dokter peri kecil mengangguk sedikit. Mereka semua mengerti barang siapa yang memperoleh harta itu akan segera menjadi musuh semua orang. Detik berikutnya, segel akhirnya menghilang. 10 gugus cahaya tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya menyilaukan meletus. Segera, gulungan-gulungan di dalamnya mengalir keluar. Pada saat yang sama, patung-patung batu di sekitar meja batu juga tiba-tiba membuka mata mereka. Niat membunuh yang kaya membentang pada saat ini. Boom! Aula tiba-tiba meledak menjadi kacau, banyak gelombang demi gelombang douqi yang kuat meletus. Banyak sosok menjadi seperti belalang ketika mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya. Namun, 10 gulungan sepertinya memiliki kecerdasan. Mereka benar-benar dapat menghindari tangan-tangan besar yang bergegas mendekat. Sosok manusia saling berpotongan dari semua arah di udara. Suara orang saling bertukar pukulan terus dipancarkan dari udara. Segera setelah itu, banyak sosok jatuh memuntahkan darah. Akhirnya, mereka menghantam aula besar. Jangan menyerang dulu. Ekspresi Xiao Yan juga luar biasa serius ketika dia menyaksikan situasi ini yang tak terkendali. Dia menghentikan Ziyan, yang akan bergerak dan berbicara dengan suara yang dalam. Tang Zhen di sampingnya juga sedikit mengangguk. Dia menghentikan para ahli dari lembah api terbakar dan menatap tajam pada banyak ahli di udara. Situasi kacau di aula besar, menjadi semakin kacau karena partisipasi boneka-boneka yang dengan liar membantai semua orang. Pada saat ini, para ahli yang awalnya ingin mendapatkan dari upaya orang lain tidak bisa lagi menonton diam-diam di samping. Ini karena boneka kuat yang hanya tahu cara membunuh setelah mereka masuk dalam jangkauan serangan. Aku akan bertindak dulu dan melihat apakah aku dapat mengambil gulungan. Kalian semua jangan bertindak. Kita tidak bisa serakah. Kelompok Xiao Yan baru saja mengangguk, namun, lebih dari selusin sosok di depan, tiba-tiba diledakkan. Detik berikutnya, sosok boneka segera bergegas, tombak panjang yang meneteskan darah segar menusuk dengan eksplosif ke arah kelompok Xiao Yan. Hati-hati, ini adalah boneka manusia. Tubuh dokter peri kecil segera melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia langsung bergegas maju dan memblokir boneka manusia. Kita juga harus bersiap untuk bertindak. Aku akan bertanggung jawab untuk merebut gulungan.
Kalian semua harus membantuku memblokir para ahli lainnya. Xiao Yan sejenak melirik situasi dokter peri kecil yang telah memblokir boneka manusia, tatapannya kemudian menyapu. Pada saat ini, Feng Qing'er, lembah sungai es dan faksi lainnya juga sudah bertindak untuk mengambil gulungan. Namun, ada satu gulungan yang menarik perhatian Xiao Yan. Jejak cahaya merah darah cukup banyak di atasnya. Berdasarkan dugaannya, sepertinya lebih dari 10 ahli sudah mati karenanya. Boom! Api ungu coklat langsung meledak dari tubuh Xiao Yan saat dia menerkam. Ini membuat banyak para ahli melambaikan tangan mereka. Pilar Douqi tanpa ampun bergegas menuju Xiao Yan yang menerkam. Xiao Yan hanya mendengus dingin, menjentikkan jarinya, 5 pilar api ungu coklat bergegas keluar dan menghancurkan semuanya dengan mudah dan memaksa para ahli mundur. Detik berikutnya, naga api Xiao Yan langsung menyerang kerumunan. Tubuhnya melintas dan bergegas menuju gulungan merah cerah. Teriakan rendah dari salah satu ahli Douzun bintang 1 terdengar saat dia juga bergegas menuju gulungan merah. Kapak besar di tangannya merobek udara dan dengan kejam diretas ke arah kepala Xiao Yan. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Mengepalkan tinjunya, penguasa hitam besarnya muncul. Boom! Penguasa dan kapak bertabrakan. Suara logam menggetarkan bumi segera meledak. Ahli Douzun langsung memuntahkan seteguk darah, tubuhnya juga terbang mundur. Setelah mengusir ahli Douzun dengan satu serangan, mata Xiao Yan dengan cepat berbalik ke arah lokasi gulungan merah. Lagi-lagi para ahli lainnya menyerang sekaligus, banyak Douqi meletus ke arah Xiao Yan pada saat bersamaan. Namun, tepat ketika serangan ini akan mendarat di tubuh Xiao Yan, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Tian Huo Zunze, Ziyan, Qinglin dan sisanya dengan cepat muncul. Dengan usaha gabungan mereka, penghalang energi segera terbentuk. Boom! 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 Jumlah Douqi yang tak terhitung jumlahnya dengan keras menabrak penghalang cahaya. Mengambil kesempatan dari pemblokiran mereka, tangan Xiao Yan akhirnya mendarat di gulungan merah cerah. Namun, tepat ketika tangan Xiao Yan baru saja akan menyentuh gulungan, sebuah tangan besar yang keriput tiba-tiba mencengkeram dari sisi lain gulungan. Hei, bukankah kamu sedikit terlalu naif dalam berpikir untuk menikmati harta karun ini sendirian? Xiao Yan mengangkat matanya dengan cepat dan mendengar tawa dingin yang agak akrab. Pria tua yang telah mengganggu adalah kepala dari Sekte Suan Mendalam, Chen Tiannan. Chen Tiannan mengungkapkan senyum gelap ketika melihat Xiao Yan melihat ke atas. Tangannya dengan cepat mengeras dan dengan kasar melemparkannya ke arah kepala Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat taktik kejam Chen Tiannan. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dan tinju Chen Tiannan mendarat dengan kuat di tubuh boneka iblis langit. Ekspresi Chen Tiannan berubah sedikit. Dia buru-buru menarik tinjunya. Namun, boneka iblis langit yang mengikuti di belakang juga dengan keras melemparkan tinju logam menakutkan ke arah kepalanya. Chen Tiannan dengan enggan melepaskan gulungan yang dia pegang erat-erat. Tubuhnya juga mundur dengan eksplosif. Xiao Yan meraih gulungan dengan kasar setelah Chen Tiannan melepaskannya dan memasukkan gulungan ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, tatapan Xiao Yan beralih pada Chen Tiannan, yang tampak agak sengsara di bawah serangan boneka iblis langit. Boom! Chen Tiannan dengan keras menabrak kepala boneka iblis langit di udara. Namun, boneka iblis langit tidak merasakan rasa sakit, itu seperti mesin pembunuh saat bertarung. Setelah jatuh ke dalam kerugian, Chen Tiannan sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Namun, niat ini baru saja melintas di hatinya. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama, angin panas yang sangat menakutkan juga datang. Boom! Chen Tiannan dengan cepat berbalik. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan dengan cepat terlempar ke depan. Namun, tubuhnya secara paksa terguncang sampai mundur beberapa meter. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok Xiao Yan di udara. Kamu ingin membunuhku? Chen Tiannan tanpa sadar menyipitkan matanya saat Douqi megah dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Hanya dengan Douzun bintang 1 milikmu. Chen Tiannan tertawa. Dia baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang Xiao Yan, namun tinju boneka iblis langit dari belakangnya tiba-tiba menghantam. Dia buru-buru berbalik. Kedua telapak tangannya menari dan Douqi yang kuat membentuk jaring energi di depannya. Boom!
Boom! Tinju boneka iblis langit berkali-kali menghantam jaring energi. Ruang runtuh dan banyak garis retak hitam gelap muncul. Bahkan membuat tubuh Chen Tiannan mundur. Ini buruk. Chen Tiannan dengan ganas berseru di dalam hatinya. Angin telapak tangannya tiba-tiba menguat saat dia dengan paksa menyingkirkan serangan boneka iblis langit. Kemudian, dia buru-buru mundur. Namun, teriakan Xiaoyan di belakangnya, membuat tubuhnya langsung merinding. Segel mengubur langit. Boom! Douqi di tubuh Chen Tiannian buru-buru melonjak. Sebelum dia benar-benar dapat membentuk pertahanan. Sebuah telapak tangan warna ungu coklat dengan lembut menghantam punggungnya. Darah segar tanpa sadar diludahkan. Tubuhnya juga terhuyung mundur dan terbang ke arah yang jauh. Bajingan kecil, jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Chen Tiannan, akan menjadi pemimpin sekte sejati. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini. Chen Tiannan meraung marah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Namun, tinju emas gelap tiba-tiba menembus dadanya. Darah segar menempel di tangan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Darah merembes keluar dari dalam mulut Chen Tiannan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang. Seketika, tubuhnya yang kaku runtuh perlahan. Akhirnya, jatuh ke tanah. Kepala Sekte Xuan mendalam, Chen Tiannan, yang telah mencapai kekuatan Douzun Bintang 2, telah mati dalam serangan gabungan Xiaoyan dan boneka iblis langit. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk semuanya. Kedinginan di wajah Xiaoyan berangsur-angsur hilang ketika dia melihat Chen Tiannan. Pada saat yang sama, Tian Huo Zunze, dokter peri kecil, dan yang lainnya juga melintas dan muncul. Apa yang terjadi pada boneka manusia itu? Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan melirik dokter peri kecil dan bertanya. Aku baik-baik saja. Aku telah memancing boneka manusia itu ke tempat lain. Makhluk-makhluk ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab. Suku iblis Ponix surgawi dan paviliun angin petir masing-masing memperoleh gulungan. Lembah sungai es dan lembah api terbakar juga telah memperoleh sesuatu. Selain itu, dua gulungan lainnya telah jatuh ke tangan dua ahli yang cukup kuat. Hanya ada 3 gulungan yang tersisa. Tian Huo Zunze dengan lembut berbicara dari samping. Xiaoyan sedikit mengangguk. Faksi-faksi ini sudah siap. Tidak terlalu mengejutkan mereka mendapatkan gulungan. Jika kita merenggut lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta apapun kehilangan rasa alasan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan merajut alisnya. Selain itu, perasaan bahwa 10 gulungan ini memberiku tidak tampak seperti teknik Dou kelas Tian. Maksudmu, 10 gulungan ini semuanya palsu? Dokter peri kecil dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Gulungan ini memang teknik Dou atau metode Qi yang cukup kuat. Namun, mereka mungkin bukan teknik Dou kelas Tian. Kita semua mungkin tertipu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan bergumam. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merajut alis mereka. Kemudian, mata mereka berputar dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari Hall of Soul, apa yang mereka rencanakan? Xiaoyan juga terkejut. Matanya mengikuti pemandangan dokter peri kecil. Hanya untuk melihat, hantu tua Zai Xing dan beberapa ahli Hall of Soul sebenarnya mengadopsi formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju rangka Doseng di tengah aula besar. Target mereka adalah rangka Doseng. Tian Huo Zunze berkomentar dengan suara yang dalam. Haruskah kita campur tangan dan menghentikan orang-orang ini? Ziyan berbicara dengan keinginan untuk melihat beberapa tindakan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah rangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut. Sebelumnya, dia telah melihat jari tengkorak itu sedikit gemetar. Ini, rangka Doseng ini masih hidup. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hati Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih Ziyan dan Qinglin di sampingnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Tarik mundur dengan cepat.